Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya ya.
abdi. Para jemaah rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua, Allah berjanji juga dalam Al-Qur'an, "Ud'uuni astajib lakum." Berdoalah kepadaku, aku akan mengabulkan doa kalian. Berdoalah kepada Allah, Allah akan mengabulkan apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini janji Allah yang kedua. Janji Allah yang ketiga, bersabarlah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencintaimu. Wallahu yuhibbus sabirin. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bersabar. Ini janji Allah. Wa innallaha ma'as sabirin. Dalam ayat yang lain, sesungguhnya Allah menyertai orang-orang yang sabar. Janji-janji Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah tuliskan dalam Al-Qur'an. Dan tentunya kalau kita baca dan kita murojaah, lebih banyak lagi janji-janji Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Pertama, janji Allah adalah jika kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, as-syukru, kata beliau, syukur itu adalah zuhurul asari nikmatillah, menampakkan bekas-bekas nikmat Allah Subhanahu wa taala ala lisani abdihi, atas lisan hambanya. Sana'an wa tirafan, sana'an itu adalah sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tirafan, dan pengakuan bahwasanya nikmat-nikmat yang ia peroleh itu benar-benar dari Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama saya menjadi orang Islam, selalu saya mendapatkan kenikmatan-kenikmatan yang besar. Makanya diucapkan oleh lisan kita. Walhamdulillah, sejak saya rajin ke masjid, ketenangan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillah, sejak saya menuntut ilmu, saya sudah bisa membaca Al-Qur'an. Walhamdulillah, saya bersyukur sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini semuanya semata-mata karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Pengakuan hati dan kesaksian, lalu ia cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ala jawarihi, dan anggota badannya, orang yang bersyukur itu, kata Imam Ibnu Qayyim, inqiyadan wa ta'atan, tunduk dan taat. Pokoknya tatkala itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia berusaha untuk tunduk dan taat atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu adalah larangan Allah, dia berusaha untuk menjauhi larangan tersebut. Karena ia berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, semua perintah Allah pasti baik. Semua perintah Allah pasti maslahat. Kalau itu larangan, pasti terkandung bahaya. Jadi yang terbayang kita, kalau maksiat, wah ini berarti mengundang bahaya. Kalau maksiat, mengundang bahaya. Karena Allah telah berfirman dalam Al-Quran, wa ma asobaka min hasanatin fa min Allah. Tidaklah menimpa kita dari kebaikan, maka semuanya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Tapi sebaliknya, jika kita tertimpa musibah sekecil apapun, kalau kita ingat ayat ini, berarti ini sebabnya, pengundangnya adalah dosa-dosa yang kita lakukan. Apapun.
Entah itu sakit kepala, sakit gigi, kehilangan uang, susah, pencarian, dan lain-lain, maka ini masuk ke dalam ayat ini. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Maka sebaiknya jika kita merasakan hal-hal tersebut, segeralah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena janji Allah itu pasti. Allah berfirman, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah sudah berjanji Allah akan berikan jalan keluar dari setiap kesulitan, dari setiap kesusahan. Akan tetapi anehnya banyak orang yang justru tidak paham, justru tidak memahami apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, inqiyadan wa ta'atan, maka itu akan menyebabkan dia menjadi hamba Allah yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebaliknya para jamaah rahimani wa rahimakumullah, syukur itu lawannya adalah kufur. Syukur jidduhu al-kufr. Lawan daripada syukur adalah kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang kufur nikmat, maka dia akan mengatakan sebagaimana perkataan Qarun, tatkala dia senang, tatkala dia berhasil, tatkala dia maju, maka ia tidak akan ingat Allah Subhanahu wa taala. Qarun dia mengatakan, innama utituhu ala ilmin indi. Sesungguhnya aku diberikan kekayaan, kesuksesan, kemajuan itu karena memang aku cerdas. Itu karena memang aku gigih dalam berusaha. Itu karena memang terus saja mengangkat dirinya dan tidak ingat kepada Allah sama sekali. Maka ini adalah ciri-ciri orang yang kufur nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, syukur adalah ibadah sebagaimana Allah perintahkan, waskuruli wala takfurun dalam surah Al-Baqarah. Bersyukurlah kepadaku, jangan kalian kufur. Berarti bersyukur itu adalah ibadah. Syukur adalah ciri-ciri orang beriman. Nabi SAW mengatakan, in asobathu sarra fasakar. Jika ia mendapatkan kesenangan, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Harusnya kalau kita ingat nikmat ini, maka kita akan terus bersyukur. Bisa melihat, alhamdulillah. Bisa mendengar, alhamdulillah. Bisa jalan, bisa tidur. La haula wala quwwata illa billah. Kita menganggap tidur itu biasa. Padahal gak bisa tidur itu masalah besar. Dan tidur itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Karena wallahi kita gak akan bisa tidur tanpa diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus bersyukur. Senang. Berikutnya para jamaah rahimani wa rahimakumullah, syukur itu tandanya Allah ridha kepada mereka, kepada orang yang bersyukur. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 7, wa in tashkuru yardahu lakum. Jika mereka bersyukur, maka Allah ridha kepada kalian. Syukur adalah salah satu perbuatan yang akan menyebabkan mereka selamat dari azab. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 147, ma yaf'alullahu bi'azabikum in sakartum. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala berbuat untuk mengazab kalian jika kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, wala in kafartum, kalau tidak bersyukur, maka Allah akan turunkan azabnya. Inna azabi lasyadid, kata Allah. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, berikutnya kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang bersyukur itu akan diberikan pahala dunia dan akhirat. Dunia dan akhirat. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Imran ayat 145, wasana jazis syakirin. Diberi pahala oleh Allah, ya kami memberikan pahala kepada orang-orang bersyukur di dunia dan di akhirat. Tanda-tanda orang yang bersyukur dalam surah Al-Imran ayat 123, fattaqullaha la'allakum tashkurun. Ya, takutlah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah, maka kalian akan menjadi hamba Allah yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah syukur. Janji Allah yang pertama akan diberikan begitu banyak sekali janji Allah kepada orang-orang bersyukur. Lalu tipsnya bagaimana?
pertama, berterima kasihlah kepada orang yang telah menjadikan sebab atau menjadi jalan kita mendapatkan nikmat tersebut. Berterima kasihlah kepada orang yang menjadi sebab, menjadi jalan sehingga kita mendapatkan nikmat tersebut. Kata Nabi SAW, la yaskurullah man la yaskurun nas. Tidak dianggap bersyukur kepada Allah orang yang tidak berterima kasih kepada manusia. Contoh, ada seseorang misalnya sudah menjadi orang yang sukses, lalu dia tidak menghormati orang tuanya, tidak berterima kasih kepada orang tuanya. Dia beranggapan kesuksesannya adalah sebab usaha dia, gak ada hubungannya dengan orang tua. Maka ini adalah dia tidak dianggap orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau ada sebagian orang dulu waktu tenggelam di lumpur diangkat oleh gurunya. Setelah dia terangkat, gurunya justru ditinggalkan misalnya, atau bahkan digibahi, atau bahkan diceritakan aib-aibnya. Maka ini adalah la yaskurullah man lam yaskurun nas. Tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, orang yang tidak bersyukur, tidak berterima kasih kepada manusia. Dalam hadis lain Nabi bersabda, man sana'a ilaikum ma'rufa fakafi'uhu. Barang siapa yang berbuat kepadamu satu kebaikan, maka balaslah kebaikan tersebut. Balaslah kebaikan tersebut dengan yang semisalnya. Fa illam tajidu ma tukafi'unahu. Kalau kamu tidak mempunyai atau tidak mendapati sesuatu untuk membalas kebaikan yang pernah orang lakukan kepada kita, maka apa? Fad'ulahu. Doakan dia. Doakan. Orang berbuat baik sama kita, maka doakan. Hatta tara annakum qad fa'tumuhu. Sampai engkau melihat sesungguhnya engkau telah atau sudah membalas dengan kebaikan yang serupa. Kita mendoakannya. Dan kata Nabi SAW, doa yang diajarkan salah satunya adalah jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan. Semoga Allah membalasmu dengan yang lebih baik, karena khairun itu isim tabdil. Semoga Allah membalas dengan yang lebih baik, dan mudah Allah Subhanahu wa taala untuk membalas sesuatu yang kecil dengan yang lebih baik. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, maka kata Nabi SAW, faqad ablagha fis sana, maka ia telah mencukupi di dalam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atau berterima kasih kepada orang tersebut. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, ciri orang yang kedua atau tip agar kita bersyukur yang kedua adalah qanaahlah. Qanaahlah. Kata Nabi SAW, kun wari'an takun a'badan nas. Waroklah. Warok itu berhati-hatilah. Jadilah orang yang berhati-hati dalam segala hal. Maka ia akan menjadi orang yang paling ahli ibadah. Wa kun qani'an takun asqaran nas. Jadilah orang yang qani'an, merasa cukup dengan pembagian Allah Subhanahu wa taala. Tidak usah iri dengan rizki yang Allah berikan kepada temannya atau saudaranya atau keluarganya, maka ia akan menjadi hamba Allah yang paling bersyukur. Kemudian tip berikutnya adalah sujud syukur tatkala kita mendapatkan kesenangan, kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Lakukan sujud, turun, sujud, kemudian kita melakukan sujud sekali, kemudian salam. Kharra sajidan syakirallah, ya. Maaf. Sujud saja. Setelah itu banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tip agar kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini janji Allah yang pertama adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Janji Allah yang kedua, kata Allah Subhanahu wa taala, ingatlah kepadaku, maka aku akan ingat kepadamu. Fadhkuruni azkurkum. Ingat kepada Allah maksudnya adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala atau mentaati Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah ingat kepada Allah dengan ketaatan-ketaatan. Waskuruli azkurkum fadhkuruni azkurkum. Maka Allah akan ingat kepada kita. Ingatnya Allah kepada kita maksudnya adalah Allah akan menolong kita. Allah akan menunjuki kita untuk beramal soleh. Allah akan menuntun kita untuk keluar dari kesulitan. Allah akan menunjuki kita jalan kepada jalan yang lurus sehingga sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ingat kepada Allah Subhanahu wa taala salah satunya adalah dia banyak mengingat, banyak menyebut-nyebut Allah Subhanahu wa taala, maka Allah berjanji Allah akan ingat kepadanya. Bagaimana cara ingat Allah kepada kita? Allah akan menuntun kita, Allah akan membimbing kita, dan Allah akan hindarkan kita dari musibah-musibah atau bencana-bencana besar yang menyebabkan kita sengsara nanti di akhirat. Yang ketiga, berdoalah kepadaku, aku akan ijabah doa kalian. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Jujur, kita ini sebagian besarnya kita belum sempurna rumah Islam kita. Belum sempurna. Padahal rumah Islam itu sempurnanya 5 tiangnya. Nabi katakan 5. Akan tetapi mungkin sebagian kita baru 2, belum sempurna. Apa penyempurnanya? Tiang yang pertama kita telah bersahadat. Yang kedua kita sudah sholat. Yang ketiga zakat. Sebagian kita ada yang belum zakat karena tidak mampu. Yang keempat puasa. Sebagian kita mungkin ada yang di saat Ramadan tidak mampu berpuasa karena sakit atau karena uzur. Nah, penyempurna yang kelima apa? Ibadah haji. Dan ibadah haji ini kita melihat fakta yang ada, hanya sedikit orang yang memang mampu untuk melaksanakan ibadah haji. Lalu kenapa kita tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala? Zat yang maha mampu, yang ilmunya itu tidak ada yang tahu. Dalam surah ayat kursi, dalam ayat kursi Allah berfirman, wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Tidak ada yang tahu ilmu Allah itu. Tidak ada yang tahu kecuali Allah sendiri. Kalaupun ada hambanya yang tahu, itu diberitahu oleh Allah, dan itu pun sedikit, hanya sedikit. Oleh sebab itu para jamaah rahimani wa rahimakumullah, ilmu Allah itu luas, sangat luas sekali. Sebagaimana di ayat berikutnya Allah mengatakan ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah tahu apa yang ada di belakang mereka dan apa yang di hadapan mereka. Ini menunjukkan luasnya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Betapa mudahnya Allah kalau hanya sebatas memberikan orang tersebut atau memberikan kita bisa berangkat ibadah haji. Begitu mudah. Gak usah dari cara-cara yang sulit, mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Cuman masalahnya kita tuh gak pernah berdoa. Kalaupun berdoa ya ta'ajjal. Berdoanya tergesa-gesa. Aku sudah berdoa tapi tidak dikabul. Aku sudah berdoa tapi tidak dikabul. Padahal kata Nabi SAW, setiap orang yang berdoa yustajab, akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala selama tidak tergesa-gesa. Itu tadi ia mengatakan aku sudah berdoa tapi tidak dikabul. Maka itulah orang yang berdoa tergesa-gesa. Padahal setiap doa akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah para jamaah, karena saking baiknya Allah dan sempurnanya kebaikan Allah Subhanahu wa taala, berdoa sebanyak-banyaknya kepada Allah. Kita ingin ibadah haji, kita ingin jadi orang yang baik, berdoa. Kita ingin diselesaikan segala urusannya, sekecil apapun urusan kita ingin pertolongan Allah. Jangan pernah merasakan
atau menghadapi masalah tersebut walaupun kecil, saya bisa, saya pokoknya bisa. Nabi SAW selalu berdoa, dan doa beliau, Ya Hayyu Ya Qayyum, wahai zat yang maha hidup, Ya Qayyum, yang berdiri sendiri, tidak butuh yang lain. Ini artinya apa? Kerajaan Allah sempurna. Birahmatika astagis, dengan rahmatmu aku mohon pertolongan. Ini Nabi loh, Nabi yang sempurna, akhlaknya yang tinggi. Birahmatika aslih li sa'ni kullah. Beliau berdoa seperti itu. Perbaiki semua urusanku, semuanya, yang kecilnya, yang besarnya, semuanya. Wala takilni ila nafsi tarfata ain. Jangan kau tawakalkan, atau bahasa lainnya, jangan kau serahkan kepada diriku sendiri walau hanya sekejap mata. Jadi kita tawakalkan semua urusan kita, kita mohon bantuan Allah Subhanahu wa taala untuk menyelesaikan urusan kita, pasti Allah akan membantu kita, karena Allah itu adalah zat yang maha baik. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan ijabah doa kita. Dan terakhir, bersabarlah, maka Allah akan mencintai kita. Sabarlah, dunia cuma sebentar. Kita sudah banyak melihat, dulu ada di kanan kiri kita tetangga, sekarang sudah nggak ada. Dulu ada di sekolah-sekolah kita, sekarang sekolah itu sudah berganti yang lain. Anak-anak yang akan menggantikan dunia ini setelah kita. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, dunia sebentar. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita disempurnakan oleh Allah di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik. Ya musyrifal qulub sarif qulubana ila ta'atik. Rabbana awzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa an na'mala shalihan tardahu warhamna bi rahmatika fi ibadika shalihin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin.